Hai semuanya, perkenalkan nama saya Gizi Agatha. Saya dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Dan pada kesempatan hari ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai kebutuhan saat mengalami bencana alam, yaitu khususnya bencana alam gunung meletus. Seperti yang kita ketahui, gunung meletus itu adalah aktivitas vulkanik yang sering disebut erupsi. Dan penyebabnya terjadinya gunung api adalah pancaran magma dari dalam bumi yang berasosiasi dengan arus konveksi panas, proses tektonik dari pergerakan dan pembentukan lempeng atau kulit bumi, akumulasi tekanan dan temperatur dari fluida magma menimbulkan pelepasan energi. Seperti yang kita ketahui, dampak yang diberikan oleh gunung meletus ini sangat merugikan untuk lingkungan yang ada di sekitarnya, seperti tanah, air, bahkan juga udara dan juga bangunan-bangunan rumah warga yang ada di sekitar gunung berapi pun terkena dampaknya. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang perlu kita ketahui saat sebelum terjadi bencana alam, saat terjadi bencana alam dan juga setelah terjadi bencana alam, sehingga kita dapat meminimalisir dampak buruk yang diberikan oleh gunung meletus. Yang pertama, kita akan membahas tentang sebelum terjadi letusan gunung berapi, kita perlu melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, kita perlu mengenali lingkungan daerah sekitar kita, sehingga kita dapat mengetahui tempat yang aman untuk kita dapat mengungsi nanti. Lalu juga membuat perencanaan penanganan bencana, lalu mempersiapkan pengungsian jika nanti diperlukan, dan juga mempersiapkan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, juga keperluan pribadi saat pengungsian terjadi. Lalu kita juga dapat mengambil barang-barang berharga seperti surat-surat ataupun harta yang bisa diselamatkan dari tempat tinggal supaya lebih aman, seperti itu. Lalu saat bencana alam sedang terjadi, kita perlu mengetahui beberapa hal, yaitu yang pertama, kita harus menghindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar, karena itu aliran lahar yang dikeluarkan oleh gunung berapi memiliki suhu yang sangat tinggi sehingga dapat merusak atau bahkan bumi hanguskan barang ataupun apapun itu yang terkena oleh lahar tersebut. Lalu yang kedua, di tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas. Seperti yang kita ketahui, pergerakan dari abu letusan itu sangat cepat dan awan panas itu sangat cepat. Oleh karena itu kita perlu di tempat terbuka dan menjaga posisi atau menjaga jarak aman terhadap abu letusan dan juga awan panas. Lalu yang ketiga, persiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan. Yang keempat, kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, kacamata, dan juga lainnya. Lalu berikutnya, jangan menggunakan lensa kontak, karena saat gunung meletus itu sangat memberi dampak buruk kepada udara, sehingga udara pun banyak abu yang dapat membuat iritasi pada lensa kontak, sehingga dapat memberikan kerusakan yang fatal kepada mata. Lalu berikutnya, pakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. Lalu saat turunnya awan panas, usahakan untuk menutup wajah dengan kedua belah tangan. Lalu bagaimana tindakan setelah terjadi letusan gunung berapi? Ya, yang pertama itu jauhi wilayah yang terkena hujan abu. Lalu bersihkan atap dari timbunan abu karena beratnya bisa merusak atau meruntuhkan atap bangunan. Lalu yang ketiga, hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu sebab bisa merusak mesin motor, rem, persneling, hingga pengapian. Oke teman-teman,
kita sudah mengetahui tindakan-tindakan dan juga kebutuhan yang perlu kita ketahui saat terjadi bencana gunung berapi. Saya harap melalui tayangan ini, video ini, teman-teman boleh mendapat pengetahuan baru, juga dapat menerapkannya sehingga dapat meminimalisir dampak buruk yang terjadi saat bencana alam gunung berapi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bye.